Sunarjati. Saya lulusan dari ISI Jogja. Kemudian saya melanjutkan S3-nya di Gadjah Mada, jurusan filsafat. Nah, saya sudah pensiun tahun 2015. Nah, setelah itu saya di samping saya mengajar di ISI, saya mengajar di ISI dari tahun 72 sampai 2015. Jadi sudah 40 tahun lebih. Kemudian tahun 84 saya mendirikan pendidikan seni di sini, pendidikan seni, terutama seni tari. Tapi ya otomatis dengan karawitannya dan pedalangan tahun 1984 sampai sekarang. Berbagai tarian kami produksi, kami buat untuk keperluan anak-anak didik. Nah, di sini anak didiknya sekarang ini untuk tari sudah kira-kira 100 orang. Untuk pedalangan ya masih kecil karena 12 orang, dan itu pun kecil-kecil, ada yang TK seperti Anda sekalian, dan sudah bisa jalan. Sudah ini kalau asal belajar seni atau belajar apa saja, itu kalau dengan disertai semangat untuk belajar, itu pasti bisa. Tapi tanpa semangat, ya setengah-setengah. Nah, kembali ke Sanggar Seni Retno Aji Mataram ini, diadakan di Gedung Kiwo ini sudah banyak kali, dan sudah pernah kerjasama dengan luar negeri, dengan mahasiswa-mahasiswa ASEAN, belajar di sini, ya belajar gamelan, belajar karawitan, belajar dalang, belajar nari, belajar batik. Itu semuanya bisa dari nol besar, itu bisa. Kadang malah yang dari kita yang sudah itu malah kalah pinter. Karena apa? Karena semangat. Jauh-jauh diberi biaya untuk belajar di rantau. Kalau dengan semangat pasti sampai. Tapi kalau tanpa semangat ya pasti nggak sampai. Mau pinter apa nggak sampai. Makanya orang yang semangat tekun itu pasti sampai. Nyawiji kalau di dalam filsafat Sukit Mataram itu nyawiji untuk bisa meraih. Nyawiji greget itu semangat, sanggup, percaya diri untuk meraih, belajar. Greget, sanggup, orang minggu, pantang mundur dalam mencapai sesuatu itu pantang mundur. Kalau sewiji tadi, nyawiji, satu tujuan, satu titik sampai. Sawiji, greget, sanggup, percaya diri, orang minggu, pantang mundur. Kalau yang terakhir, pantang mundur. Orang minggu itu pantang mundur. Adik-adik sekalian, belajarlah dia apa yang kita miliki dari nenek moyang, ya harus kita peduli, kita harus belajar giat untuk mencapai tujuan. Ya, dalam apa saja, greget, sembuh, orang minggu sama sewiji. Demikian adik-adik, sekilas apa gambaran yang perlu Anda ketahui untuk cara Anda menuju belajar atau untuk hidup apa saja itu dengan 4 unsur sewiji, greget, sembuh, orang minggu itu bisa lancar. Demikian adik-adik sekalian, terima kasih. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Matur nuwun. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Mas Riki. Saya adalah pembimbing atau guru pedalangan di Sanggar Seni Retno Aji Mataram, Gedong Kiwo. Kali ini Mas Riki akan bercerita tentang sejarah pewayangan yang ada di Indonesia. Pewayangan atau pertunjukan wayang itu mulai berkembang atau mulai muncul itu di era Sunan Kalijogo, yaitu
untuk sarana menyebarkan agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Kemudian wayang mulai berkembang, kemudian masuk ke ranah keraton, yaitu di Mataram, kemudian menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Nah, kemudian wayang mulai dikenal oleh masyarakat banyak di Yogyakarta pada masa Ki Timbul Hadiprayitno dan Ki Hadisugito dari Kulon Progo dan dari Bantul. Kemudian munculnya Ki Hadisugito dan Ki Timbul membuat banyak sekali penggemar wayang dari kalangan seni maupun dari kalangan keraton maupun dari kalangan umum, apalagi kalangan anak-anak, karena Mbah Timbul dan Mbah Gito itu membawakan wayang sudah tidak sesakral ya, tidak sesakral dulu, tetapi sudah dibawakan dengan fenomena masyarakat pada zaman itu. Jadi lebih bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Jadi penonton umum juga bisa menikmati tentang apa yang disajikan oleh Mbah Timbul dan Mbah Gito. Nah, kemudian banyak juga di era Mbah Gito dan Mbah Timbul itu mulai banyak anak-anak ataupun anak-anak muda yang tidak tahu tentang wayang mulai tertarik dengan wayang. Kemudian mereka belajar tentang wayang, pengen mengetahui wayang, sampai kepengen jadi dalang seperti Mbah Timbul dan Mbah Hadisugito. Jadi buat adik-adik yang merasa, oh aku nggak punya keturunan dalang, pasti aku nggak bisa jadi dalang, atau aku pasti nggak akan bisa tahu tentang ilmu tentang wayang, jangan takut, karena pada era dulu aja sudah mereka anak-anak sudah pengen belajar. Apalagi dengan zaman sekarang yang sudah serba canggih, pasti teman-teman yang bukan keturunan dalang sangat bisa sekali untuk belajar mengenai pedalangan ataupun wayang. Nah, adik-adik, kali ini Mas Riki akan memperkenalkan salah satu wayang, yaitu ini wayangnya yang dipegang sama Mas Riki adalah Kayon atau Gunungan. Loh, kenapa kok disebutnya ada dua, ada Kayon sama Gunungan? Karena wayang ini menggambarkan dua simbol. Yang pertama itu adalah gunungan, karena bentuknya seperti gunung segitiga seperti ini. Kemudian kayon itu dari kata kayu, karena di tengahnya ini ada bentuk kayu dan di dalamnya banyak sekali hewan-hewan, terus ada rumah, terus ada buto dua. Nah, ini menggambarkan kehidupan yang ada di dunia. Jadi ada hewannya, ada hewan buas, ada hewan yang herbivora, ada monyet, ada yang terbang, kemudian ada airnya, kemudian ada butone sing elek-elek, terus ini ada rumah orang, terus yang belakangnya ini adalah gambar api. Nah, ini menggambarkan tentang, ya bisa digambarkan untuk api kehidupan ataupun untuk api yang membakar gitu, seperti itu. Nah, terus kegunaan dari kayon ini atau gunungan ini yang digunakan oleh bapak-bapak dalang atau mas-mas dalang itu sebagai sekat. Kalau nggak tahu sekat itu adalah sebagai untuk pergantian adegan. Jadi di dalam wayang itu ada banyak adegannya. Nah, nanti kalau untuk mengganti-ganti adegan satu ke adegan dua itu pakainya kayon ini. Jadi dia kayak menghapus adegan yang sudah ada, terus ganti adegan yang berikutnya. Nah, itu gunanya seperti itu. Dan juga ada satu kegunaan lagi, yaitu untuk membuka dan menutup pertunjukan, untuk memulai dan menyelesaikan pertunjukan wayang. Oke, kali ini Mas Riki juga akan mengenalkan lagi beberapa tokoh wayang. Nah, ini adalah tokoh wayang yang kanan namanya Gatotkaca yang hitam, kemudian yang kiri itu namanya Bima atau Werkudara. Ya, kalau di Jawa namanya Werkudara, ini namanya Gatotkaca. Kalau bahasa Indonesianya Gatotkaca sama Bima. Nah, Bima itu siapa? Gatotkaca itu siapa? Nah, Bima itu adalah salah satu dari Pandawa. Nah, kalau nggak tahu Pandawa nanti belajar ya adik-adik, pasti nanti akan tahu siapa itu Pandawa. Itu adalah tokoh utama dari cerita pewayangan gitu. Nah, ini adalah Bima, salah satu dari Pandawa. Kemudian Gatotkaca itu siapa? Gatotkaca itu adalah anaknya dari Bima. Nah, jadi Gatotkaca ini lebih kecil dari Bima. Jadi ini gambarkan bahwa dia adalah anaknya Bima. Jadi Gatotkaca ini adalah anaknya Bima. Bima anak ayahnya Gatotkaca. Wajahnya hampir mirip, cuma ukurannya saja yang agak berbeda seperti itu. Nah, kemudian Mas Riki akan mengenalkan lagi salah satu tokoh wayang. Nah, ini tokohnya menyeramkan ya mukanya.
mukanya merah, terus ono untune teng cringit, untune ono taringe, kemudian rambutnya panjang gimbal, gede, lemu, ini gede banget raksasa. Nah, ini adalah salah satu penggambaran tokoh raksasa. Tokoh kalau bahasa Jawanya itu tokoh buto. Nah, namanya siapa ini Mas? Kalau ini namanya adalah Kumbakarna, bahasa Indonesia Kumbakarna. Kumbakarna ini juga salah satu tokoh utama di pewayangan tapi yang Ramayana. Nah, ini itu adiknya Rahwana. Nah, nanti kalau nggak tahu Rahwana terus Ramayana itu apa? Nah, itu nanti cari, itu pasti akan ketemu karena itu adalah cerita populer di pedalangan. Nanti tanya bapak sama ibunya ya. Kemudian Kumbakarna ini walaupun bentuknya seperti buto, walaupun dia tetap buto ya, nggak seperti, tapi bentuknya itu buto, tapi dia itu adalah raksasa yang baik hatinya. Dia nggak suka makan manusia, tapi dia hanya sebagai membela negara. Jadi dia itu maju berperang, itu nggak kok menyerang atau menjajah ya, tapi dia itu membela negaranya karena didatangi oleh musuh begitu. Nah, selanjutnya Mas Riki akan mengenalkan lagi beberapa tokoh wayang. Nah, ini agak unik bentuknya, agak beda seperti yang tadi. Nah, ini ada yang gemuk, terus ada yang bentuknya cilik, ini sikile rodok beda, terus ada yang tinggi banget, irungnya dawa, terus ada yang gemuk lagi tapi agak cebol, lucu-lucu, mukanya lucu-lucu sekali ini. Nah, ini namanya tokoh Punokawan, namanya adalah tokoh Punokawan. Punokawan itu apa? Punokawan itu adalah pamomong atau penggambaran dari rakyat kecil, penggambaran dari rakyat-rakyat yang selalu dekat dengan rajanya atau selalu dekat dengan pangeran satrio yang memberikan petuah-petuah atau memberikan nasihat-nasihat kepada tokoh baik ya. Kalau Punokawan yang ini ada 4 ini tokoh baik. Nah, siapa nama tokoh Punokawan yang ada ini, yang 4 ini? Nah, sing gede belah ini sing gede banget ini atau yang agak koyo ya nun sewu bentuknya agak seperti Vespa ya, ini namanya Simbah Semar. Nah, udah tua toh, itu giginya tinggal 1, terus ada ubannya, ini kuncungnya ini namanya Simbah Semar. Kemudian Simbah Semar itu punya anak 3. Nah, ini 3 ini. Nah, yang pertama itu adalah ini Gareng, yang kecil tapi dia pincang. Nah, ini kakinya nah, ini pincang. Terus mripate kero, ini kan beda toh. Nah, mripate kero, terus tangannya ini juga agak ada cacat-cacat gitu. Nah, nanti tak ceritain kenapa agak beda-beda cacat-cacat gitu. Terus ini adiknya Gareng, ini yang anak tengah yang dowo, lolor tinggi atau seperti Mas Riki gitu. Nah, ini mancung dowo banget, irungnya dowo, tangannya dowo, terus sikile dowo, popo dowo. Nah, ini namanya Petro. Namanya Petro. Nah, kemudian adiknya Petro yang terakhir, anaknya Semar yang terakhir itu yang lemu terus agak pendek, ini namanya Bagong. Nah, ini yang paling lucu nih, dia yang paling selalu membuat kelucuan ini ya, ini yang selalu menghibur. Nah, rojo-rojo ini kalau lagi sedih, nah ini Bagong ini. Nah, kok bentuknya lucu-lucu itu kenapa sih Mas? Nah, karena tadi kan Mas Riki sudah ngomong kalau ini adalah penggambaran dari rakyat kecil. Jadi digambarkan dengan bentuk yang nun sewu agak sedikit buruk, tidak seperti raja-rajanya. Tetapi walaupun buruk itu, mereka selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada raja dan satrianya. Nah, kemudian Mas Riki juga akan mengenalkan lagi Punokawan lagi. Ini bentuknya lucu lagi nih, lucu banget kan? Ini Punokawan lagi, yaitu tetap sama tugasnya dia itu pewayangan juga menjadi pendamping bagi raja atau satria, tetapi raja satria yang jahat atau yang buruk. Nah, jadi yang penjahat-penjahat itu juga ada nih Punokawannya yang selalu menasehati. Nah, ini namanya Togok yang mulutnya besar sama Bilung yang kecil. Ini kakak adik dia itu selalu memberikan wejangan-wejangan, dielingke raja-raja jahat, kamu jangan berbuat jahat, kalau berbuat jahat nanti kamu akan berdosa, kamu nanti akan mendapatkan
hukuman atau gitu, tapi raja-rajanya selalu nggak orang gugu, tidak ragilem apa tuh namanya, nggak mau tahu sama apa nasihatnya Togog. Makanya penjahat-penjahatnya itu selalu kalah dengan para Pandawa atau para ksatria-ksatria yang lain. Nah itu tugasnya Togog Bilung itu sama seperti yang Punokawan yang awal tadi. Nah kemudian adik-adik pasti juga ada pertanyaan atau ada yang bingung, wayang itu sebenarnya terbuat dari apa sih gitu. Dari judulnya aja sudah kelihatan kan, wayang kulit. Nah berarti terbuat dari kulit, tapi kulit apa mas? Nah tapi ini kulitnya dari kulit hewan. Hewannya hewan apa? Yaitu adalah hewan kerbau, bisa juga dari sapi, bisa juga dari kambing. Tapi kualitas yang paling baik untuk dipentaskan oleh para bapak-bapak dalang atau mas-mas dalang itu adalah dari kulit kerbau, karena dia yang paling tebal, jadi yang paling kualitasnya bagus sekali untuk wayang pementasan. Jadi dia bisa awet sampai ratusan tahun gitu, bahkan ada yang ribuan tahun itu ada gitu. Jadi ini bahan utamanya itu dari kerbau semuanya, dari kerbau semuanya. Jadi ini kulitnya, ini nanti digambar di apa di kulit kerbau yang sudah, tapi yang sudah kering ya, kulit kerbau yang sudah kering digambar bentuk seperti Gatot Kaca ini tokohnya. Kemudian nanti kalau sudah digambar terus dipahat. Dipahat itu kalau di bahasa pewayangan atau bahasa pedalangan itu namanya ditatah ya. Terus ditatah di bolong-bolong ini dipahat, terus dipahat. Nanti kalau sudah selesai dipahat kemudian diwarnai. Nah ini pasti adik-adik suka mewarnai kan. Besok kalau ada kesempatan kita mewarnai bareng-bareng ya wayang. Diwarnai ada biru, ada hitam, ada putih. Ini diwarnai semuanya. Warnanya biasanya pakai cat cat air, pakai cat air. Kalau cat minyak nggak bisa airnya. Kemudian ini ada engselnya, ini juga dari tulangnya si kerbau itu. Nah ini engselnya itu dari tulangnya kerbau. Yuk ini gagangnya yang ini. Nah gagangnya sama yang buat ini, apakah itu dari kayu mas? Ya itu dari kayu kalau yang sekarang, karena yang asli dulu itu adalah dari tanduknya kerbau. Nah yang dulu yang asli itu tanduknya kerbau. Kalau sekarang sudah banyak pakai kayu karena tanduk-tanduk kerbau itu sekarang sudah mulai langka, ada tapi pasti harganya mahal sekali. Jadi kalau muat adik-adik yang mau beli wayang yang sekarang itu panggusin kayu yang murah-murah gitu ya. Yang ini buat yang pak-pak dalang itu aja, ini dari tanduk kayu yang hitam ininya juga begitu. Nah itulah sedikit cerita atau berbagi ilmu dari Mas Riki mengenai wayang dan pedalangan. Jadi semoga cerita dari Mas Riki ini bisa dipahami baik dan oleh adik-adik semua, dan adik-adik menjadi tertarik untuk mempelajari tentang wayang, baik itu mau jadi dalang atau mau jadi penikmat wayang juga nggak apa-apa. Yang penting tetap adik-adik jangan lupa bahwa wayang adalah tinggalan leluhur kita yang harus diuri-uri, yang harus kita jaga bersama, karena adik-adik besok yang akan meneruskan keberlangsungan kehidupan kesenian atau wayang yang ada di Indonesia ini. Kalau ada yang bingung, kalau ada yang masih nggak tahu tentang wayang itu apa, ya nanti bisa adik-adik tanya ke walinya adik-adik atau orang tuanya adik-adik agar lebih tahu mengenai wayang. Semoga bermanfaat. Sekian dari Mas Riki. Terima kasih.